Halo pemirsa TVRI Maluku, jumpa lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku. Kali ini bersama saya Miku Esti. Nah, saya mau ajak pemirsa TVRI Maluku untuk ingat-ingat deh, kalau kita ngisi TTS, itu biasanya ada satu pertanyaan teka-teki yang biasanya selalu ada. Bea, coba kuncinya apa? Cukai. Atau kalau cukai kuncinya pasti bea. Persamaannya mungkin juga bisa ke tarif lah, retribusi gitu ya. Tapi kali ini kita akan khusus ngomongin soal bea cukai. Kenapa? Karena dalam rangka Hari Pabean Internasional yang saat ini sedang kita rayakan gitu. Jadi kalau pada tidak tahu, hari ini tuh sebenarnya Hari Pabean Internasional. Nah, temen ngobrol yang sudah hadir di podcast Ruang Miku kali ini juga orang yang paling tahu, ya mungkin bisa dibilang paling tahu lah ya, dari yang paling tahu soal bea cukai gitu. Nah, saya tuh mau banyak tanya ke beliau yang satu ini, tapi langsung saja saya perkenalkan Bang Iwan Sakti. Halo Mbak Esti. Halo, saya panggilnya Bang Iwan. Yeah. Bang Iwan mungkin mau sapa-sapa dulu. Oh iya, pemirsa TVRI ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal pada semua pendengar TVRI. Saya Iwan Sakti dari Bea Cukai Maluku, Mbak Esti ya. Yeah. Kami dari Bea Cukai Maluku dan ini kesempatan yang sangat senang banget nih buat kami bisa sharing-sharing, ngobrol-ngobrol santai dengan Mbak Esti, dengan TVRI dan pemirsa TVRI. Mudah-mudahan bisa nambah lebih mengenal lagi tentang bea cukai ya, dan juga pasti ada yang nyangkut mungkin terkait dengan hari-harinya teman-teman semuanya ya. Apalagi sekarang banyak ya mulai tahu mungkin seperti apa sih bea cukai tadi ya. Iya, karena sebenarnya masyarakat perlu banget tahu, terutama para pelaku usaha atau mereka yang kerjaannya atau aktivitasnya tuh selalu berhubungan dengan barang-barang dari luar negeri. Ya, tapi sebelum ke situ nih, sebagai seorang pegawai atau petugas di bea cukai, coba Bang Iwan jelasin dulu a day in my life-nya Bang Iwan tuh seperti apa. Soalnya kayaknya sibuk banget nih. Sibuk banget tapi happy banget. Okay, happy. Di Ambon ini aduh kayak keluarga sendiri ya, teman-teman. Jadi bukan asli Ambon. Sebenarnya saya pendatang ya. Mbak. Saya asal dari Makassar, rumah home base di Jakarta, di Citayam. Tahu kan Citayam Fashion kan? Week. Citayam Fashion Week. Ya, itu terkenal sekali. Tapi kita tidak membahas Citayam Fashion Makin Week. bangga ya. Cukup Maluku Bonge Fashion dan Week. teman-temannya ya. Maluku Jadi, Fashion Week mudah-mudahan. Ya, lanjut. Yang bikin keren di Ambon ini semuanya ada Mbak ya. Air terjun ada, puncaknya ada. TVRI aja dari puncak ya sekarang ya. Asik banget. Sampai sini tuh udah kayak di Bogor. Pokoknya a day in my life ya sama aja sih Mbak. Kalau a day in my life kayak Mbak Esti juga lah di TVRI. Happy kan pagi-pagi berangkat kerja. Kalau saya sih kebetulan karena keluarga di sini Mbak, saya nganterin ke sekolah dulu pagi-pagi. Oh, semua keluarga di sini ya. Berarti kalau masuk kantor jam 8? Iya, jam 8 sampai jam 4. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Ya, kami ada flexi time, kalau jam 9 ya. pulangnya harus jam 7 itu sekarang, tapi sakunya jam 9 sampai jam 3. Tapi bangun lebih pagi karena harus nganter anak-anak dulu ke sekolah. Masih mending di Ambon tapi. Masih mending dibanding Jakarta. Kami apalagi yang rumah di Citayam jauh-jauh sana Bogor, Depok, berangkatnya udah dari jam 4 ya, jam 5 Terus subuh. Bang Iwan kan kasih humasnya ya. Berarti yang paling sibuk untuk woro-woro untuk menginformasikan segala hal soal bea cukai. Jadi dalam sehari itu bisa ketemu berapa banyak orang atau harus mensosialisasikan berapa banyak, gimana sih mau menyebutnya seperti apa? Iya, jadi kita kebetulan sekarang kan konsep humas itu kan kita semua adalah humas ya, jadi bukan hanya saya yang tugas di humas, jadi semua teman-teman di bea cukai itu semuanya akan membawa citra positif terhadap organisasi. Jadi memang ya kesibukannya banyak, segmennya sekarang juga diperluas, bukan hanya pengguna jasa bea cukai aja, misalnya importir, eksportir ya, atau pengusaha barang kena cukai misalnya, tapi juga masyarakat Indonesia ya, mulai dari segmen akademisi ya, mulai dari pelajar. Kemarin kita mengadakan Kemenku Mengajar ya di SD, saya sempat di lihat SMP. di medsosnya. Oh iya udah ya. Medsosnya TVRI ya. Karena kita admin medsos, jadi kita pikirnya admin medsos TVRI mau. Oh iya, TVRI ada yang meliput kok kemarin. Oh iya. Kita selalu ada di mana-mana soalnya. Oh iya dong. Ketemu mulu. Saya kenal banyak loh wartawan. Banyak juga adminnya bea cukai juga lumayan aktif ya, karena saya juga sering lihat
postingan-postingannya. Pokoknya Keren. saling tek-tekan aja. Iya, nanti kita saling follow juga. Jadi intinya padat lah kegiatan satu hari itu. Dalam setahun itu kami minimal ada 14 sosialisasi Wow. Dalam setahun. Iya, Tapi baik itu offline besar. maupun online. Kegiatan Ada yang besar. sampai ribuan pelajar juga. Kami buat webinar akbar sampai ribuan pelajar, ribuan mahasiswa juga ya. Jadi beberapa kami berpikir memanfaatkan kondisi ini. Sekarang orang sudah mulai aware dengan kondisi virtual. Nah, kita memanfaatkan itu. Dan ternyata lumayan banyak menambah follower, akhirnya banyak yang lebih mengenal Bea Cukai lagi dengan Oke. follow Instagram kita. Nah, itu kan sosialisasinya offline. Nah, sekarang kita online nih. Sosialisasinya lewat media sosial, lewat TVRI Maluku. Coba disampaikan dulu dong, sebenarnya tugas dan fungsi Bea Cukai itu ngapain? Itu Wah. apa gitu loh. Mungkin orang-orang nggak tahu. Jadinya Jangan-jangan ini, saya mau tanya dulu Mbak apa tuh? Mbak Esti, kalau dengar kata Bea Cukai yang ting muncul di kepala Kalau apa? kalau saya terus terang, saya punya beberapa pengalaman yang saya juga mau tanyain ke Bang Iwan, kenapa bisa begitu sih Bang gitu. Karena saya beberapa kali memang suami suka banget sama ada salah satu produk yang tidak perlu saya sebutkan, gadget. Itu dia selalu belinya dari luar. Oh iya iya. Jadi saya punya beberapa pengalaman. Tapi kita tuh gini, setiap kali mendengar, tapi yang ini ada pajaknya. Oh, kita kok jadi malah menghindar ya? Apakah kita tidak begitu sadar, ataukah kalau berhubungan dengan yang birokrasi bea cukai itu kita jadinya sangat-sangat berhati-hati. Nah, jadi memang ting-ting-tingnya itu, aduh, kenapa sama bea cukai lagi sih gitu. Jadi image-nya agak-agak buram mungkin dulu. Saya Ada tidak tahu dulu ya, sekarang dulu ya. bagaimana, makanya mungkin Sekarang bisa, makin asik ya setelah ketemu saya ya. harusnya gitu ya. Asik soalnya orangnya. Iya, jadi Bea Cukai itu sebenarnya simpel aja sih, nggak ada yang dipersulit, dan sekarang kita juga sudah reform, ya, good governance itu memang udah dijalankan. Jadi kami juga sudah alhamdulillah di Maluku sudah dapat predikat wilayah bebas dari korupsi WBK kemarin ya. Alhamdulillah atas dukungan semua teman-teman juga tentunya, stakeholder semuanya, dan kami berkomitmen seluruh pelayanan itu yang pasti no pungli. Teman-teman ya, ini komitmen kami kepada masyarakat Indonesia bahwa Bea Cukai no pungli, silahkan dilaporkan. Kami ada beberapa portal pengaduan ya untuk dilaporkan kalau ada pegawai kami yang misalnya tidak mendukung reformasi birokrasi ya. Jadi Kami bisa juga, langsung kita aduin gitu ya. banyak programnya, udah banyak banget. Kita ada PRKC, program reformasi kepabeanan cukai. Di kementerian kita juga ada reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan. Ada duta transformasinya di situ, ada change agentnya di kantor. Wah, ya membawa agen program-program perubahan, inovasi ya di kantor. Dan ya kalau segi perannya ya, kalau tugas inti Bea Cukai itu memang simpel aja sih. Yang pertama, Bea Cukai itu karena kami di bawah Kementerian Keuangan, Mbak. Jadi Bea Cukai itu mungkin teman-teman kira departemen sendiri atau apa ya. Jadi Bea Cukai itu adalah instansi di bawah eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan, pasti ya. Jadi sama halnya dengan teman-teman di pajak. Dan dulu kami juga kebetulan sekolahnya bareng-bareng di STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dulunya. Nah, kemudian tugasnya setidaknya ada 3 ya. Yang pertama adalah menghimpun penerimaan negara, itu source-nya dari bea masuk ya, bea keluar, kemudian ada juga cukai ya. Kemudian ada lagi PDRI di situ, pungutan negara dalam rangka import ya. Pajak dalam rangka import di situ ada PPN, PPH, PPNBM ya. Kemudian itu untuk tugas pertama. Nah, kalau yang kedua, Bea Cukai itu punya fungsi lain juga yang sangat strategis sekarang, yaitu apa? Industrial assistance dan trade facilitator. Jadi Apa tuh? berat. Jadi kami berusaha, memang ditugaskan, diamanatkan di undang-undang itu untuk melindungi industri dalam negeri sebenarnya. Oke. Ya. Plus memfasilitasi perdagangan ya. Jadi salah satunya kita mendukung pergerakan ekonomi, pembangunan ekonomi di Maluku, di setiap daerah di seluruh Indonesia tentunya ya. Yang pertama misalnya kita mendukung pembangunan kawasan berikat ya. Di situ ada fasilitas pembebasan bea masuk di situ untuk membangun industri dalam negeri ya. Kemudian kami juga mendukung di situ ada free trade agreement ya. Di situ ada penandatanganan COO. Jadi nanti teman-teman yang mau ekspor ke beberapa negara, udah banyak sekali ya, ke China dan sebagainya, itu sudah hampir nol bea masuknya ketika teman-teman mau ekspor ke sana. Wah, saya barusan padahal pengen nanya itu. Iya. Nanti malah udah dijawab. Berarti Oh, iya, ada ya, ada apa ya, semacam kelonggaran
Iya, begitu nanti. untuk mereka Heeh. para pelaku usaha untuk Banyak membangkitkan ya, sekali. jadi ada yang free Itu fungsi gitu. kita di trade fasilitator. Oke. Plus juga kami mengasistensi sekarang banyak UMKM. Kemarin Ya. udah 33 UMKM yang kami asistensi di Maluku saja. Itu kami targetnya gerakan 1000 UMKM nih sekarang secara nasional, dan kita asistensi karena memang di saat krisis dunia seperti ini, salah satunya penyokong kenapa Indonesia sekarang masih stabil ya, relatif stabil Relatif ya. stabil di pandemi. Iya. Ya. Karena kita punya akar rumput UMKM yang luar biasa menyokong Iya. ekonomi kita ya. Nah, Jadi- terus fungsi yang tiga ya tadi ya, terakhir. Jadi, fungsi yang ketiga berarti kita itu ada kami di Bea Cukai itu ada fungsi utama juga sebenarnya. Jadi kami tidak hanya melayani, tapi kami ada fungsi pengawasan. Oke. Mbak Esti. Fungsi pengawasan inilah. Jadi Bea Cukai itu apa yang membedakan Bea Cukai dengan instansi lainnya? Nah, kalau Bea Cukai itu dia fokus ke pengawasan lalu lintas barang Barang. import dan Iya. ekspor. Jadi yang semua keluar masuk luar negeri. Ya. Jadi, Nah, itu dia pertanyaan berikutnya. Karena kebetulan Miku sekarang, pastinya sekarang ini suka beli barang dari luar negeri. Sebenarnya suami saya sih, tapi ya kan duitnya dari apa yang disimpan di saya juga gitu kan. Gimana sih sebenarnya prosedurnya pengiriman barang dari luar negeri itu? Iya. Itulah yang sekarang nih lagi naik memang e-commerce ya. Ya. E-commerce ini lagi naik terus, meningkat terus ya. Beda kalau bukan hanya suami ya, ibu-ibu juga kalau belanja kan harus dikontrol kan. Betul sekali. Nah, itu nggak bisa dikontrol sekarang ya. Kalau mungkin Mbak Esti jalan bareng suami saling kontrol di mall bisa ya. Iya, Tapi kalau udah online bahaya. online wah, Nah, itu gimana? tinggal klik udah tahu-tahu tagihan muncul ya. Jadi sekarang meningkat drastis memang, tinggi sekali, dan saya yakin banyak sekali yang nyangkut dalam artian nyangkut ya pasti ada tautannya dengan bea cukai di Nah, situ. Kalau itu. dia import ya. Iya. Jadi sekali lagi teman-teman, penekanannya bea cukai itu untuk yang masuk luar negeri. Kalau misalnya teman-teman kan sering bilang importnya dari Surabaya atau importnya dari Makassar, itu bukan import namanya. Ya. Import itu adalah masukkan barang ke dalam negeri kita, dalam Indonesia dari luar negeri ya, atau daerah pabean namanya. Jadi itu pasti ada pengawasannya. Jadi Iya. setiap bandara, pelabuhan itu pasti ada orang-orang bea Iya, cukai. namun demikian memang karena saking luasnya Indonesia ini nggak mungkin memang bea cukai berada di semua Iya. titik ya. Tapi setidaknya titik-titik strategis itu di kawasan pabean itu bea cukai pasti ada di sana. Dan hampir semua layanan kita sudah online sih semuanya. Teman-teman. Oh, prosedurnya udah online sekarang. Iya, semuanya sudah online semua layanan kita. Tenang aja. Oke, nah ini yang termasuk dalam produk-produk misalnya kita beli dari luar negeri atau dibawa kita dari luar negeri nih kita mau bawa masuk, itu produk-produk yang seperti apa yang kena cukai? Oh, kalau cukai. Nah, kalau- bentar, bea dan cukai bedanya apa bang? Oh, beda. Itu, Harus tahu dulu. nah Iya. itu karena di TTS itu disamain tuh. Kalau bea itu berarti cukai itu berarti bea. Oh, Nah berarti yang di iya, TTS iya. belum tentu benar Pada teman-teman. prinsipnya sih sebenarnya sama-sama pungutan negara ya, sama-sama pungutan negara nih ya. Cuman kalau untuk bea masuk itu kalau bea ini kan pungutan negara ya yang diberikan terhadap lalu lintas barang import maupun ekspor ya, Oke. yang masuk ke dalam daerah pabean maupun yang keluar dari daerah pabean. Nah, itu dia yang namanya bea ya, pungutan negara yang ditetapkan tergantung dari jenis barangnya apa dan juga price-nya, harga nominal barangnya itu, Oke. cost-nya lah ya istilahnya, dan juga asuransinya nanti dihitung di situ. Nah, kemudian kalau cukai bedanya apa? Nah, cukai ini dia sebenarnya ada fungsi yang lain di sini karena dia itu adalah pungutan negara yang punya karakter khusus, karakteristiknya khusus terhadap barang karakter khusus. Dia tujuannya ada. Yang pertama itu dia memang untuk pengendalian konsumsi. Kemudian yang kedua dia harus membatasi ya konsumsinya ya. Kemudian dia juga memang fungsi penerimaan negara itu ya. Dengan barang yang karakteristiknya tertentu, Mbak. Nah, Contohnya? tahu nggak? Contohnya Udah tahu belum? Tebak dulu. Apa kira-kira? ini apa namanya kayak hewan-hewan yang dilindungi. Nah, nggak tepat. Oh, salah. Nah, jadi yang kena cukai itu. Salah berarti. Hmm, Jawabnya ngotot iya, lagi. nggak ada. Justru hewan-hewan gitu malah banyak yang dilarang atau dibatasi ya. Oh, oke. Banyak kan dilarang malah karena dia masuk CITES, hati-hati ya. Nah, termasuk nih burung Cendrawasih, ya, burung itu raja, udah itu dilarang langka banget di ekspor. Ambon, Langka tidak boleh banget, lagi diekspor. Tidak boleh kan. Nah, demikian pula dari negara lain masuk ke Indonesia juga, mereka juga melarang sebenarnya. Selundupan seperti itu harus kita tegah istilahnya
memang harus di Oh, itu ya, dilarang bea cukai banget itu ada yang dibatasi. diamanatkan oleh berbagai instansi, jadi supaya melindungi negeri kita itu mengawasinya gitu. Narkoba jangan sampai masuk ke Indonesia karena merusak generasi bangsa kita ya. Bayangkan itu ukurannya sekecil itu, bea cukai harus ngawasin se-Indonesia kan masuknya. Kemudian semuanya ya, mulai dari ya debu sampai pesawat terbang semuanya itu semua harus dalam pemantauan. Oh my god. Banyak banget tugasnya. Idealnya, iya, idealnya itu harus Oke. dipantau semua. Saya masih mau tanya lagi soal tugas dan produk-produknya kan belum Ya, oh ya, belum detail cukai ya, disebut. cukai ya. Tapi nanti jangan dibilang sayang dulu, nanti aja karena kita mau break dulu Oh, setelah oke. pesan-pesan Ada yang iklannya berikut juga ya. ini. Yes. Setelah pesan-pesan yang berikut ini. Iya.